Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Isa Zega kembali bergulir. Dalam sidang yang digelar di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Rabu 23 April 2025, Pengadilan Negeri Kepanjen menghadirkan saksi ahli. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ayun, Kristianto menghadirkan saksi ahli sekaligus pakar telematika Roy Suryo. Dalam keterangannya, saksi menegaskan satu hal penting bahwa alat bukti seperti postingan berupa gambar dan video harus melalui uji forensik. Jika tidak, maka tidak sah menjadi alat bukti. Namun dalam fakta persidangan, syarat alat bukti yang disebut Roy tersebut sudah melalui uji lab dan itu ditunjukkan kepada Roy Suryo, Majelis Hakim, kuasa hukum terdakwa, dan Isa Zega. Kemudian Majelis Hakim juga menegaskan bahwa terkait alat bukti yang harus uji forensik tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. JPU juga menanyakan sebuah video yang terposting di sosial media Instagram dan sudah diposting secara publik diketahui umum, bisa diambil sebagai barang bukti. Video yang terposting bisa menjadi alat bukti dengan memenuhi pasal 5, tetapi apabila jadi alat bukti pasal 27, tidak boleh serta-merta mendownload jika private. Jika bukan friend sosmed, untuk proses pribadi download, tidak ada masalah untuk melawan hukum. Seseorang harus izin yang bersangkutan harus ada BAP. Proses mendownloadnya, jadi alat bukti harus lengkap, tidak boleh capture Instagram, buka harus ada linknya belakangnya HTML. Apabila diposting dan cara download tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE, secara hukum itu tidak sah. Alat buktinya meski itu bisa jadi dokumen elektronik saja. Dalam kesempatan itu, jaksa kemudian menunjukkan link awal dari postingan terdakwa Isa Zega. Ketika dalam proses penyidikan, menurut mantan Menpora, alat bukti sah harus ada uji forensik. Apabila di persidangan sudah tidak bisa diakses, harus ada bukti forensik. Dalam sidang itu, JPU kemudian menunjukkan hasil uji lab atas alat bukti yang disaksikan oleh majelis, ahli, dan kuasa hukum terdakwa. Dan hasil uji lab tersebut diakui Roy setelah dipertegas majelis hakim. Yang namanya barang bukti, apalagi menjadi alat bukti, itu sekarang semua pihak harus berhati-hati. Kalau itu disebut postingan, itu harus jelas linknya, harus jelas dia alamatnya, URL-nya. Kalau hanya tadi yang ditampilkan, sepanjang penilaian saya selaku ahli, itu hanya capture, atau hanya screenshot, atau hanya berupa fotokopi. Jadi itu tidak masuk sebagai kriteria alat bukti. Sangat disayangkan gitu. Jadi harusnya pihak penuntut umum itu bisa menghadirkan linknya, atau bisa menghadirkan URL-nya, atau itu linknya hidup. Tadi sempat ditunjukkan, ini ada linknya www Instagram, tapi itu link mati. Harus ada uji forensik terhadap link itu. Nah, jadi sekali ada uji lab ditunjukkan gimana? Ya, uji lab makanya harus dikonfirmasi dengan menghadirkan yang menguji itu namanya sidang verbalisan. Saya sih objektif aja, kalau memang benar ya katakanlah benar. Kalau tidak, katakan tidak, tapi tadi yang saya salahkan justru harusnya di persidangan yang sangat baik ini, penuntut umum punya waktu untuk menunjukkan itu. Ya, artinya link itu pernah dihapus begitu? Artinya bukan, artinya tidak bisa ditunjukkan di persidangan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.